menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ditolak di DPR, Jokowi tetap nekat lakukan ini. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu angkat bicara mengenai rancangan undang-undang RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU perampasan aset dalam tindak pidana diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini juga dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Sayangnya, keputusan rapat paripurna DPR pada akhir bulan lalu memutuskan untuk tidak memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional prioritas Prolegnas 2022. Berdasarkan keputusan tanggal 27 kemarin, DPR belum memasukkan RUU perampasan aset dalam Prolegnas yang baru. Maka Presiden 2 hari kemudian akan ajukan, kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam sebuah video singkat dikutip Selasa 14 Desember 2021. Mahfud menegaskan, keberadaan RUU ini sangat penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Saya agak optimis karena seorang anggota DPR, sahabat saya Asrul Sani, RUU ini akan lebih mudah diajukan Presiden. Nanti DPR akan segera membahasnya, jelasnya. Mahfud mengakui, pada dasarnya RUU ini pernah disepakati beberapa waktu lalu, namun ada satu butir aturan yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Terkait aset yang dirampas itu disimpan dan dikelola oleh siapa? Pada waktu itu ada 3 alternatif. Rumah rampasan barang rampasan di Kemenkumham, Badan Pengelola Aset Tindak Pidana di Kejagung dan DCKN, jelasnya. Mahfud menegaskan, terkait hal tersebut, pemerintah sudah menetapkan pilihan. Jika tak ada aral melintang, diharapkan payung hukum tersebut bisa segera dirampungkan. Sekarang sudah ada kesatuan pendapat dari pemerintah. Tinggal bahas itu saja, kalau tidak ada masalah lain di luar soal teknis, tegasnya. Diketahui pemerintah sebenarnya sudah mengajukan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan uang kartal pada DPR RI. Hanya saja kedua rancangan perundangan itu tidak menjadi prioritas seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Padahal, kedua rancangan perundang-undangan ini dibuat pemerintah dengan tujuan baik. Terhadap RUU perampasan aset diharapkan harta yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana bisa disita. Sementara sambung Mahfud, RUU pembatasan uang kartal dianggap dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang karena orang berbelanja harus melalui bank. Nah, tetapi kedua RUU tersebut di DPR pada tahun 2021 tidak menjadi prioritas, artinya DPR tidak setujulah, kata Mahfud dalam keterangan video kepada wartawan Selasa 14 Desember. Atas alasan inilah, pemerintah kemudian mengajukan salah satu rancangan perundang-undangan yakni RUU perampasan aset. Berdasarkan Mahfud, rancangan ini diajukan sebab dianggap lebih gampang ketimbang pengontrolan uang kartal. Lagi pula perampasan aset ini wujud pidananya telah terang. Tapi, undang-undang konsisten dibutuhkan demi mekanisme pengerjaannya. Hanya saja, rancangan ini lagi-lagi belum masuk ke dalam program legislasi nasional. Ternyata RUU perampasan aset untuk tahun 2022 berdasarkan keputusan tanggal 7 Desember, DPR belum memasukkan ke dalam prolegnas yang baru, ungkap ex-ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahfud meminta agar DPR RI bisa mengerti keinginan pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo yang menginisiasi RUU perampasan aset. Kami mohon pengertianlah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi, tegasnya. Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran dan mengajak pihak legislatif untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Perundangan ini dinilai penting untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini juga penting sekali, terus kita dorong, kata Jokowi saat membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Desember yang lalu. Jokowi berharap aturan perundangan ini segera dapat disahkan, sehingga hukum bisa ditegakkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami harapkan tahun depan, insya Allah, ini bisa selesai agar menegakkan hukum yang berkeadilan bisa terwujud secara profesional dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ungkap ex Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung Presiden Joko Widodo yang mendorong segera disahkannya rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Ketua KPK Firly Bahuri menilai RUU perampasan aset merupakan instrumen hukum penting dalam memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam perampasan aset koruptor untuk dikembalikan ke negara. Kalau saja undang-undang perampasan aset itu segera terwujud, tentu setiap harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi berasal dari tindak pidana, apakah itu korupsi, tentu akan bisa dilakukan perampasan asetnya dengan tetap mengacu ketentuan undang-undang, bukan merampas seenaknya, tetapi tetap melalui proses undang-undang, kata Firly dalam konferensi pers peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Desember 2021. Diketahui RUU perampasan aset sudah mengendap selama belasan tahun. Setidaknya RUU itu sudah diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sejak 2003. Harmonisasi RUU tersebut telah rampung pada tahun 2010 dan masuk program legislasi nasional pada tahun 2011. Namun sampai saat ini RUU tersebut tak kunjung disahkan. Saat menyampaikan pidatonya dalam Harkurdia 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah terus mendorong segera disahkannya RUU perampasan aset. Bahkan, Jokowi menargetkan RUU tersebut rampung pada tahun 2022. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan insya Allah ini juga akan bisa selesai agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jokowi menyebut korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Untuk itu, memberantas korupsi membutuhkan metode yang sangat luar biasa. Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu, harus ditangani secara extraordinary juga, ucapnya. Dalam kesempatan ini, Jokowi meminta KPK dan Kejaksaan Agung memaksimalkan penerapan tindak pidana pencucian uang TPPU. Hal ini untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas, serta yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Saat ini, ungkap Jokowi, pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk mengembalikan aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana sudah disepakati pemerintah dengan Swiss dan Rusia. Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana di luar negeri, ujar Jokowi. Oleh karena itu, terang Jokowi, dengan kerjasama ini, buronan pelaku korupsi bisa terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga dengan aset yang disembunyikan para mafia, baik itu mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, maupun mafia tanah, bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili.